Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Asep Imroni SHMH. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan pertolongannya. Lanjut ke pemaparan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berkarir satu bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan 3. Menunjukkan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi mata kuliah wajib dan penting di perguruan tinggi bagi mahasiswa. Mempelajari bahasa Indonesia tujuan agar mahasiswa mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dan efisien, baik dan benar sesuai etika dan kesopanan. Padahal bahasa Indonesia akan bisa bertahan dan berkembang apabila selalu digunakan dalam setiap pembelajaran dan berkomunikasi menjadi sebagai satu-satunya bahasa di Indonesia sebagai media berinteraksi dalam dunia pendidikan bahasa Indonesia. Peran mahasiswa supaya peran bahasa daerah tidak punah. Pertama, mahasiswa harus menjadi pendukung pelestarian bahasa daerah. Saat mereka berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai macam negara maupun daerah, mereka dapat mempromosikan pentingnya berbicara dalam bahasa sendiri. Misalnya, mereka dapat mulai menggunakan bahasa mereka dalam percakapan sehari-hari, terutama di platform media sosial, Instagram, Facebook, dan sebagainya, yang mana merupakan tempat di mana komunikasi dalam skala besar dapat terjadinya. Dengan demikian, mereka tidak hanya membantu melestarikan bahasa itu sendiri, tetapi juga meningkatkan kesadaran sesama
tentang pentingnya menggunakan bahasa daerah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kesalahan dalam pemaparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.